Perkenalkan, nama saya Kayana Ozora Himatana. Sering dipanggil Kayana atau Nana. Saya sering dikira orang Jepang karena nama saya tersebut. Saya lahir pada tanggal 6 Maret 2008 di Rumah Sakit Siti Hawa, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat saya lahir, bunda saya bilang kalau saya sangat hitam dan punya badan yang sangat besar. Hingga bisa dikatakan kalau saya adalah anak paling besar dan paling berat di rumah sakit pada saat itu. Pada tahun 2009, terjadi gempa yang sangat besar di Kota Padang. Dan pada saat itu, aku baru berusia 1 tahun. Bundaku mengatakan saat itu aku hampir saja tertimpa oleh kasur yang berada tepat di sampingku. Tapi untung saja, ayahku cepat-cepat mengangkatku dan membawa aku keluar dari tempat tersebut. Bundaku bernama Almayanti. Bundaku adalah seorang PNS dan bekerja di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Setelah gempa tersebut, aku, bundaku, dan kakakku mengungsi ke rumah nenekku. Karena beberapa hal, akhirnya pada tahun 2011, bundaku dan ayahku resmi bercerai. Pada tahun 2011, ayahku menikah lagi. Dan pada tahun 2012, bundaku juga menikah lagi dengan papaku, papa sambungku. Aku sangat menyayangi papaku dan sangat dekat dengan papaku. Pada saat usia 6 tahun, aku PAUD di PAUD Melati 2 Lambung Bukit. Saat PAUD, aku suka sekali menggambar dan menari. Hingga sering mengikuti lomba menggambar dan tampil menari untuk acara-acara yang ada di PAUDku. Saat usia 7 tahun, aku SD di SDN 10 Lambung Bukit. Saat SD, aku sering menjadi instruktur senam dan juga selalu menjadi juara kelas. Pada saat aku kelas 3 SD, aku mempunyai adik laki-laki. Aku sangat senang karena aku sudah lama ingin punya adik. Aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Aku mempunyai seorang kakak dan 1 adik laki-laki. Saat kelas 4 SD, aku, papaku, bundaku, kakakku, dan adikku pindah ke rumah di Jalan Puri Kuranji. Yang mana sebelumnya aku tinggal di rumah nenekku di Jalan Kampung Pinang. Karena pindah rumah, aku pun pindah sekolah ke sekolah dekat rumahku, yang mana itu adalah sekolah kakakku. Kakakku adalah seorang murid yang sangat berprestasi, sehingga saat aku pindah ke sana, semua orang bisa cepat menerimaku. Saat pindah ke SD tersebut, aku masih mempertahankan untuk menjadi juara kelas. Hingga kelas 6 SD, aku pun selalu menjadi juara kelas. Saat pindah pun, aku juga selalu ditunjuk menjadi instruktur senam dan pembawa upacara. Hingga terkadang juga ikut lomba-lomba. Saat kelas 5 SD, aku mendatangi tahfiz di rumah tahfiz dekat rumah nenekku. Di sana, aku diajarkan menghafal Al-Quran hingga beberapa juz. Hingga pada saat aku mau memasuki bangku SMP, aku pun diasramakan tahfiz. Hingga aku bisa menghafal beberapa juz lagi. Aku melanjutkan pendidikanku di MTSN 6 Model Padang. Aku masuk melalui jalur prestasi, yaitu tahfiz. Saat di MTSN, aku diletakkan ke lokal khusus tahfiz. Saat itu, aku sekolah daring. Karena pada saat itu terjadi pandemi COVID-19 yang sangat berbahaya. Tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga seluruh dunia. Hingga akhirnya kami sekolah daring. Karena sekolah daring tersebut, aku pun kehilangan semangat belajarku. Hingga aku pernah mendapatkan ranking 22 dari 29 siswa. Tapi dengan beberapa usaha, aku pun bisa sedikit demi sedikit memperbaiki nilaiku hingga hampir mencapai 10 besar. Saat lulus dari MTSN, aku pun berniat melanjutkan pendidikanku di SMA Negeri 3 Padang dengan jalur tahfiz. Namun apa daya, ternyata aku tidak lulus. Namun, aku percaya Allah lebih tahu apa yang terbaik untukku.
hingga aku mendaftar ke SMA Negeri 9 Padang lewat jalur zonasi dan lulus. Aku sangat senang. Pada saat hampir memasuki bulan Ramadan tahun 2024, bapakku pergi meninggal karena penyakit ginjal. Bapakku meninggalkanku untuk selamanya. Aku sangat sedih dan merasa sangat terpuruk saat itu. Hingga sekarang, aku hanya dibesarkan oleh bundaku saja. Namun, hal itu tidak akan membuat aku patah semangat dan berhenti untuk mengejar mimpiku. Aku percaya Allah akan selalu bersamaku dan akan menunjukkan kepadaku jalan yang terbaik. Sekian cerita tentang aku. Terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan ceritaku. Sekian, terima kasih.